Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul pengelompokan peserta didik dan pengelolaan kelas. Adapun anggota kelompok 4 yang pertama yaitu ada Hamad Sanjaya, lalu ada Senata Nugraha, Sarvina Anissa, dan saya sendiri yaitu Salsa Nabilah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengelompokan peserta didik. Yang pertama yaitu ada definisi pengelompokan peserta didik. Menurut Imron tahun 2012, pengelompokan atau grouping adalah suatu penempatan peserta didik sesuai dengan karakteristik yang ada pada peserta didik. Lalu, pengelompokan peserta didik juga merupakan suatu cara sekolah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Pengelompokan peserta didik diadakan agar pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Selanjutnya yaitu, menurut Nasihin dan Sururi, terdapat dua hal yang mendasari pengelompokan peserta didik, yaitu yang pertama ada fungsi integrasi. Maksudnya yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Misalnya yaitu didasarkan atas umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu fungsi perbedaan. Maksudnya di sini adalah pengelompokan peserta didik didasarkan pada adanya perbedaan individual peserta didik, misalnya perbedaan minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Selanjutnya ada dasar pengelompokan peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik memiliki sejumlah kesamaan sekaligus memiliki sejumlah perbedaan satu dengan lainnya. Lalu yang kedua, perbedaan perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dasar pengelompokan peserta didik yang ketiga yaitu memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu. Lalu yang keempat, melalui pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali dan lebih mudah dalam memberikan pelayanan secara individual yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama yaitu pengelompokan dalam kelas-kelas. Pengelompokan kelas ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi. Misalnya dalam suatu kelas dibatasi jumlah peserta didiknya, maka pelaksanaan pembelajaran maupun pelayanan peserta didik dapat berjalan dengan optimal. Adapun tujuan dari pengelompokan ini yaitu agar ketersediaan fasilitas dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis pengelompokan berdasarkan bidang studi. Pengelompokan berdasarkan bidang studi atau sering disebut juga dengan istilah penjurusan ialah pengelompokan peserta didik yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada jenis pengelompokan berdasarkan spesialisasi. Pengelompokan berdasarkan spesialisasi atau juga disebut dengan pengkhususan terdapat pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Lalu yang keempat ada pengelompokan dalam sistem kredit. Pengajaran dengan sistem kredit adalah sistem pengajaran yang menggunakan ukuran satuan kredit untuk memberikan bobot bagi setiap mata pelajaran. Contohnya itu di SMA. Sistem bobot kredit ini sama dengan 1 jam pelajaran tatap muka atau 45 menit. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada jenis pengelompokan peserta didik berdasarkan minat. Pengelompokan ini banyak dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler karena kegiatan ekstrakurikuler cukup banyak jenisnya, maka kepada para peserta didik diberi kebebasan untuk memilih jenis kegiatan yang diminatinya. Baik, selanjutnya yaitu ada menurut Semiawan di tahun 1985 yang membagi jenis pengelompokan peserta didik menjadi 3, yaitu yang pertama pengelompokan menurut kesenangan berkawan. Pada pengelompokan ini, kelas dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari 4 sampai 6 ataupun lebih.
Dalam proses tersebut, mereka duduk mengelilingi meja yang telah disusun sedemikian rupa dalam keadaan saling berhadapan. Lalu yang kedua yaitu pengelompokan menurut kemampuan. Dalam kelompok peserta didik, terdapat peserta didik yang pandai, sedang, dan lambat. Untuk memudahkan pelayanan guru, maka peserta didik dikelompokkan ke dalam kelompok yang cerdas, sedang, dan lambat. Pengelompokan seperti ini dapat diubah sesuai dengan kesanggupan peserta didik dalam mempelajari bidang studi. Yang ketiga yaitu pengelompokan menurut minat, sama yang seperti yang setelah sebelumnya saya jelaskan, yaitu dalam pengelompokan ini yaitu peserta didik dikelompokkan berdasarkan apa yang mereka minati. Lalu ada jenis pengelompokan peserta didik yang dikemukakan oleh Mission tahun 1960, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ability grouping, merupakan pengelompokan yang didasarkan kemampuan peserta didik dalam setting sekolah. Lalu yang kedua yaitu subgrouping within the class, maksudnya yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik dalam setting sekolah. Peserta didik pada tiap-tiap kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik individu. Setting sekolah merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana dan kondisi belajar serta kegiatan belajar dapat berjalan dengan optimal. Terdapat 3 teknik pengelompokan peserta didik. Teknik yang pertama adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa kemampuan peserta didik dalam setiap pelajaran tidak sama. Akan mudah bagi seorang guru apabila peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Teknik yang kedua adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar, dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhannya saja, seperti tugas kelompok yang akan sangat baik bagi peserta didik karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter dari peserta didik tersebut. Dan teknik yang terakhir adalah teknik pengelompokan peserta didik berdasarkan sosial emosional. Tidak semua peserta didik memiliki kematangan emosional yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membuat sosial emosional dari peserta didik, guru dapat mengelompokkan peserta didik dengan melihat karakter yang ada. Pengelompokan peserta didik terdapat dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah dampak positif dari pengelompokan peserta didik. Yang pertama adalah terpenuhinya fasilitas belajar peserta didik. Dalam mengajar siswa dengan kemampuan rendah, guru memberi pendekatan yang lebih intens. Salah satu contohnya yakni guru menjelaskan materi dengan perlahan sesuai dengan karakteristik siswa, sampai siswa tersebut menguasai materi yang sedang dipelajari, sehingga siswa yang memiliki kemampuan rendah tidak terabaikan. Dampak positif yang kedua adalah siswa memiliki rasa nyaman ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Interaksi siswa dengan siswa terjalin dengan baik karena kecenderungan belajar yang sama saat menerima materi pelajaran. Interaksi antara siswa di luar pelajaran juga terjalin dengan baik karena memiliki kebiasaan yang baik. Dampak terakhir adalah memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Guru berpendapat jika siswa memiliki tingkat kemampuan yang sama, maka guru lebih mudah untuk menyampaikan materi. Dampak negatif yang pertama adalah tidak semua pihak setuju dengan pengelompokan peserta didik. Meskipun pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan pengetahuan memberikan manfaat yang positif kepada peserta didik, namun masih terdapat wali murid yang kurang setuju. Salah satu alasan wali murid tidak menyetujui pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan adalah dikhawatirkan jika kemampuan siswa tidak bisa berkembang, karena mayoritas siswa dalam satu kelas memiliki nilai rata-rata yang sama. Dampak negatif yang kedua adalah siswa dengan kemampuan rendah terkonsep sebagai siswa yang kurang pandai. Dari segi psikologis, kelompok kelas dengan kemampuan rendah terkonsep sebagai siswa yang kurang pandai, sehingga siswa di kelompok kelas bawah ada yang merasa minder dan malu. Dan dampak negatif yang terakhir adalah pengelompokan yang hanya akan membagi rata jumlah siswa. Dampak negatif pengelompokan yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan pengetahuan adalah menimbulkan ketimpangan dalam menerima materi pelajaran.
Kelas merupakan sumber utama yang memerlukan penataan, sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses pembelajaran di sekolah. Secara fisik, kelas harus menjamin adanya kondisi higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. Hampir dari separuh waktu peserta didik belajar dan bermain di sekolah. Karena itu, lingkungan sekolah harus aman, sehat, dan menimbulkan persepsi positif bagi peserta. Selanjutnya ada pengaturan peserta didik dalam penataan ruang kelas. Pengaturan kelas yang sangat tepat akan mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat menyerap informasi dengan baik. Pengaturan kelas ini sangat mempengaruhi suatu proses pembelajaran, maka dari itu, dalam pengaturan ruang kelas harus menyesuaikan karakteristik dari mata pelajarannya. Selanjutnya, menurut Abu Ahmadi dan Widodo pada tahun 1991, melihat peserta didik memiliki sebuah persamaan atau perbedaan dalam melakukan proses pembelajaran dan karakteristiknya. Yang pertama itu persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan, yang kedua kecakapan, yang ketiga hasil belajar, yang keempat bakat, yang kelima sikap, yang keenam kebiasaan, yang ketujuh pengetahuan atau pengalaman, yang kedelapan ciri-ciri jasmaniah, yang kesembilan minat, yang kesepuluh bakat, yang kesebelas kebutuhan, yang kedua belas kepribadian, yang ke-13 persamaan dan perbedaan dengan pola-pola atau tempo perkembangan, dan yang terakhir ada perbedaan dan persamaan latar belakang lingkungannya. Selanjutnya ada tujuan penataan ruang kelas. Secara umum, tujuan penataan ruang kelas itu dipergunakan untuk mewujudkan situasi yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar anak secara maksimal sesuai dengan kebutuhan intelektualnya, fisik, motorik, dan sosio-emosional anak serta untuk menghilangkan berbagai hambatan yang akan mengganggu perkembangan dan efektivitas pada proses pembelajaran. Maka dari itu, tujuan penataan ruang kelas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menciptakan dan menegakkan sebuah lingkungan kelas, pembelajaran yang produktif dan positif. Yang kedua itu mewujudkan situasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga mewujudkan aspek kenyamanan dan keindahan sehingga proses interaksi antara guru dan peserta didik juga baik dan nyaman. Dan yang terakhir dapat menciptakan rasa semangat belajar kepada peserta didik. Oleh karena itu, penataan atau pengorganisasian kelas merupakan hal yang paling utama dalam menunjang terciptanya lingkungan belajar yang sangat kondusif. Selanjutnya ada pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas ini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan, yaitu suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, yang dimana peran guru di sini untuk mempertahankan serta menciptakan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua itu ada pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman itu merupakan suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, yang dimana mengontrol tingkah lakunya itu dilakukan dengan cara memberikan suatu ancaman, contohnya dengan melarang, mengejek, menyindir, ataupun memaksa. Lalu yang ketiga ada pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan ini merupakan suatu cara untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Nah, peran guru di sini mengusahakan semaksimal mungkin untuk kebebasan peserta didiknya untuk lebih terampil. Lalu yang keempat ada pendekatan resep, yaitu memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan. Dan guru ini juga harus mereaksikan semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Dan guru juga harus memberikan petunjuk seperti memberikan petunjuk yang benar ataupun yang salah untuk anak didik ke depannya. Lalu yang kelima itu ada pendekatan pengajaran, yaitu suatu perencanaan dan pelaksanaan untuk mencegah munculnya masalah dari peserta didik, lalu memecahkan masalah tersebut bila sesuatunya itu tidak dapat dicegah. Maka dari itu peran guru itu adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik dan benar. Lalu yang keenam ada pendekatan perubahan tingkah laku, yang dimana suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Sesuai dengan namanya, bahwa pengelolaan kelas itu dapat diartikan sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik, yang dimana guru juga harus mengembangkan tingkah laku yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Maka dari itu, guru sebagai cerminan yang ada di diri guru harus selalu mencerminkan tingkah laku yang baik terhadap anak. Lalu yang ketujuh itu ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, yang dimana suasana perasaan dan suasana sosial itu di dalam kelas sebagai sekelompok
individu cenderung pada pandangan psikologi kelas dan konseling. Nah, menurut pendekatan pengelolaan kelas ini merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan yang sosial yang positif. Lalu yang kedelapan ada pendekatan proses kelompok, yang dimana suatu proses ini menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial. Proses kelompok yang merupakan hal yang paling utama. Guru dalam pendekatan proses kelompok ini mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok yang efektif, dan proses kelompoknya itu merupakan suatu usaha dari guru untuk mengelompokkan anak-anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual, sehingga terciptanya kelas yang bergairah dalam belajar ataupun proses pembelajaran yang sangat efektif. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan elektis atau pluralistik, yang dimana menekankan pada potensial kreativitas dan inisiatif seorang guru untuk selalu mempertahankan kondisi ruangan kelas yang memungkinkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan efektif maupun efisien. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Di sini menurut Jamarah pada tahun 2006 ada 6 prinsip yang diperlukan dalam pengelolaan kelas. Di mana yang pertama itu ada hangat dan antusias, di mana seorang guru harus menciptakan lingkungan kelas yang hangat dan antusias sehingga membuat peserta didik lebih bersemangat dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua itu ada tantangan, di mana di sini seorang guru harus memberikan tantangan kepada peserta didiknya agar lebih semangat atau bergairah dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga itu bervariasi, di mana seorang guru harus menciptakan atau menggunakan metode atau peralatan atau media yang bervariasi agar peserta didik tidak jenuh. Lalu yang keempat itu keluasan, di mana seorang guru itu harus mempunyai strategi yang baik dan benar dalam pengelolaan kelas agar tidak terjadi permasalahan di kelas. Lalu yang kelima itu ada penanaman hal yang positif, di mana di sini seorang guru harus memberikan penanaman hal-hal positif agar terhindar dari perilaku negatif para peserta didik. Lalu yang terakhir itu penanaman disiplin diri, di mana salah satu hal positif yang diterapkan yaitu disiplin, di mana jika seorang gurunya disiplin maka para peserta didiknya juga akan disiplin. Nah, yang selanjutnya itu menurut Made Pidarta ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama itu adalah kelas. Nah, kelas sendiri itu merupakan kelompok kerja yang dibentuk atas arahan seorang guru atau yang diarahkan oleh seorang guru, di mana di dalamnya itu terdapat tugas individu ataupun tugas kelompok. Lalu yang kedua itu dalam situasi kelas ini atau di dalam kelas seorang guru itu bukan hanya sebagai tutor satu orang saja, tetapi bisa menjadi tutor bagi kelompok ataupun bagi setiap orang yang ada di kelas tersebut. Lalu yang selanjutnya itu kelompok, di mana ada kelompok yang berbeda perilakunya di tiap-tiap kelas gitu kan. Nah, bisa dilihat kelompok tersebut apakah mempunyai perilaku yang negatif atau yang positif gitu. Jika negatif maka harus ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya kelompok tersebut yang memiliki perilaku yang berbeda menyisipkan atau mempengaruhi teman-temannya yang lain gitu kan, individu yang lain di dalam kelas. Nah, seorang guru harus melihat jika negatif maka ya harus ditindaklanjuti gitu kan, diluruskan atau dibenarkan. Lalu yang selanjutnya itu seorang guru itu memiliki pengajaran yang cenderung terfokus antara hubungan antara guru dengan peserta didik. Padahal maksudnya di sini maksud dari hubungan antara guru dan peserta didik ini yaitu ketika seorang guru memiliki keterampilan atau kemampuan mengajar yang sangat baik, maka para muridnya akan merasa bangga atau puas dengan hasil belajar yang mereka terima dari para guru. Lalu yang selanjutnya itu struktur kelas, pola komunikasi, itu semua berguna di dalam kelas karena bukan hanya antara guru dengan peserta didik, tetapi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya yang saling bersosialisasi, sehingga nantinya para peserta didik itu terhindar dari sikap yang apatis, merasa bodoh amat dan tidak peduli. Jadi mereka bisa berteman dengan peserta didik yang lain. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting dalam pengelolaan kelas yaitu penataan tempat duduk para peserta didik. Di mana di sini ada menurut McCoskey dan McVeta pada tahun 1978 membagi 3 model dalam penempatan duduk peserta didik. Nah, yang pertama itu ada traditional arrangement atau bentuk klasik, di mana ini merupakan penataan berbentuk barisan
dan membatasi interaksi antara guru dengan para peserta didik yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang independen atau mandiri. Lalu bentuk kedua yaitu horseshoe arrangement, di mana ini merupakan bentuk tapal kuda atau bentuk U. Nah, bentuk ini cukup efektif karena meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik yang terjalin serta merata. Lalu yang ketiga itu ada modular arrangement atau bentuk kelompok. Nah, menurut kelompok kami ini merupakan bentuk yang paling efektif karena selain meningkatkan intensitas interaksi antara guru dan peserta didik, tapi juga ada terjalinnya interaksi sosial antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan kelas pastinya sering mengalami permasalahan-permasalahan ya. Nah, di sini menurut Made Pidata menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh guru yang diakibatkan oleh perilaku para peserta didik. Yang pertama itu tidak kesatuan, di mana di dalam kelas itu sering adanya kelompok-kelompok atau geng-gengan. Lalu yang kedua itu tidak ada standar perilaku dalam pemilihan kelompok belajar. Nah, ini biasanya yang mengakibatkan ada beberapa peserta didik yang tidak mendapat kelompok. Lalu yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, di mana seorang peserta didik itu merasa tidak menyukai anggota kelompoknya gitu kan. Lalu yang keempat itu mentoleransi kekeliruan temannya, di mana ketika temannya memberikan atau melakukan kesalahan, kelasnya itu malah mendukung, bukannya harus menegur dan memperbaikinya gitu kan. Lalu yang selanjutnya itu dapat memberikan reaksi negatif atau merasa terganggu, dimana ini ketika ada tamu dari luar yang datang, nah para peserta didik biasanya itu merasa terganggu gitu kan. Lalu yang selanjutnya moral rendah dan terjadinya permusuhan serta para peserta didik yang agresif. Selain itu juga para peserta didik tuh merasa tidak mudah untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dalam lingkungan yang berubah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.